Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pahmi Anugrah, NPM 23111030010042, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian biologi. Soal nomor 1. Faktor apa sajakah yang dapat menambah dan mengurangi tingkat keragaman ikan di suatu kawasan perairan? Jelaskan disertai dengan contoh kasus. Jawabnya. 1. Faktor-faktor yang dapat menambah dan mengurangi tingkat keragaman ikan di suatu kawasan perairan antara lain: faktor lingkungan, perubahan suhu, salinitas, pH air, dan kualitas air dapat mempengaruhi tingkat keragaman ikan. Misalnya, peningkatan suhu air laut dapat menyebabkan migrasi ikan ke perairan yang lebih dingin, mengurangi keragaman ikan di perairan asal mereka. Yang kedua, faktor manusia. Aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan, degradasi habitat, dan polusi dapat mengurangi keragaman ikan. Sebagai contoh, penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengurangi populasi ikan tertentu dan mengurangi keragaman spesies di suatu kawasan perairan. Soal nomor 2. Mungkinkah perubahan lingkungan mempengaruhi sifat genetik dan spesies ikan? Jelaskan disertai contoh kasus. Dan jawabannya, perubahan lingkungan dapat mempengaruhi sifat genetik dan spesies ikan. Misalnya, perubahan suhu air dapat mempengaruhi ekspresi gen dan menghasilkan variasi dalam sifat-sifat fisik atau fisiologis ikan. Sebagai contoh, peningkatan suhu air dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan, reproduksi, dan toleransi terhadap penyakit. Perubahan lingkungan juga dapat mempengaruhi seleksi alam, di mana individu dengan sifat genetik yang lebih cocok untuk lingkungan baru akan memiliki keunggulan reproduksi yang lebih besar. Nomor 3. Mungkinkah perubahan cara makan mempengaruhi struktur morfologi dari ikan? Jelaskan dengan contoh kasus. Perubahan cara makan dapat mempengaruhi struktur morfologi ikan. Misalnya, jika suatu spesies ikan beralih dari makan plankton ke makan invertebrata dasar, maka struktur mulut dan gigi ikan tersebut dapat beradaptasi untuk memungkinkan pemangsaan yang efektif terhadap mangsa baru. Sebagai contoh, ikan predator seperti hiu memiliki gigi yang tajam dan kuat untuk memotong dan merobek daging mangsa mereka. Sedangkan ikan herbivora memiliki gigi yang lebih rata dan cocok untuk mengunyah atau menelan tumbuhan dan lainnya. Soal nomor 4. Unsur apa saja yang diperlukan dalam upaya domestikasi ikan? Unsur-unsur yang diperlukan dalam upaya domestikasi ikan antara lain: seleksi, memilih individu dengan sifat yang diinginkan untuk dikembangbiakkan; pembiakan selektif, mengawinkan individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan untuk menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat yang diwariskan; pemeliharaan, menyediakan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan domestik, termasuk pakan yang tepat,
kondisi air yang baik, dan perlindungan dari penyakit. Pengendalian reproduksi. Mengatur proses reproduksi ikan domestik untuk menghasilkan keturunan yang diinginkan. Pemuliaan. Menggabungkan sifat-sifat yang diinginkan dari berbagai individu ikan domestik untuk menghasilkan keturunan yang lebih unggul. Dan itu unsur-unsur yang diperlukan dalam upaya domestikasi ikan. Dan sekian dari saya, hanya bila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.